Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang bukan hanya penting secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, moral, dan spiritual yang sangat dalam. Topik ini semakin relevan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang merugikan. Dan topik itu adalah tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Sebelum kita masuk terlalu jauh, ada satu fakta yang perlu kita pahami, yaitu Indonesia, negara kita, itu adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Artinya kebutuhan dan potensi pasar terhadap layanan keuangan syariah itu tuh sebenarnya sangat-sangat besar. Tetapi menariknya, meskipun populasi mayoritas muslim, pangsa pasar perbankan syariah itu justru masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini tuh menunjukkan bahwa ada jurang besar antara potensi dan juga realitas. Ada ruang kosong yang sangat luas yang belum terisi, dan di sanalah tantangan dan peluang itu muncul. Keuangan syariah itu menawarkan pendekatan yang berbeda dari sistem keuangan modern yang kita kenal selama ini. Sistem ini itu tidak hanya berdiri di atas angka, bunga, dan profit, tetapi juga berdiri di atas nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan juga kemitraan. Prinsip-prinsip syariah ini tidak hanya bicara tentang halal atau haram, tetapi juga bicara tentang bagaimana sebuah sistem keuangan dapat memberikan manfaat yang lebih merata kepada masyarakat. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak masyarakat yang mulai mempertanyakan efektivitas sistem keuangan konvensional, terutama setelah berbagai krisis ekonomi global. Banyak orang mulai melihat perbankan syariah itu sebagai alternatif yang lebih stabil, lebih etis, dan lebih manusiawi. Dan bukan hanya masyarakat biasa, pemerintah pun mulai memberikan perhatian besar pada sektor ini. Berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DSN MUI, Kementerian Keuangan, hingga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, semua ikut terlibat dalam mengembangkan industri ini agar menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Selain itu, perkembangan global juga menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah itu bukan lagi sekedar sistem untuk umat Islam. Banyak negara non-muslim seperti Inggris, Jepang sudah membuka layanan keuangan syariah karena mereka melihat potensi ekonominya tuh sangat besar. Artinya, perbankan syariah tuh kini menjadi bagian dari ekonomi internasional, bukan hanya ekonomi keagamaan. Namun, di balik semua peluang tersebut, jalan perkembangan perbankan syariah itu tidak selalu mulus. Ada beragam hambatan yang harus dihadapi, mulai dari regulasi, keterbatasan SDM, kurangnya peluang masyarakat, hingga persaingan yang sangat ketat dengan bank konvensional yang jauh lebih besar dan lebih mapan. Inilah yang membuat pembahasan hari ini tuh menjadi penting. Dengan memahami tantangan dan peluangnya, kita bisa melihat bagaimana perbankan syariah dapat berkembang lebih jauh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa. Dalam video ini, saya akan membahas semuanya dengan mendalam, mulai dari sejarah terbentuknya, prinsip-prinsip fundamental, tantangan besar yang menghambat pertumbuhan, peluang emas yang bisa dimanfaatkan, hingga bagaimana masa depan industri ini dalam konteks global. Jadi pastikan kalian simak video ini sampai selesai, karena pemahaman kita tentang ekonomi syariah bukan hanya memberi wawasan, tetapi juga bisa membuka peluang karir, peluang bisnis, hingga investasi yang lebih aman dan lebih sesuai dengan prinsip etika serta nilai-nilai kehidupan. Dengan demikian, mari kita mulai perjalanan panjang ini untuk memahami secara mendalam dunia keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, yaitu sebuah dunia yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan dan peluang besar.
Perbankan syariah di Indonesia itu dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Lahirnya bank ini itu bukan peristiwa biasa, ia merupakan respon atas kebutuhan masyarakat muslim akan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Pada masa itu, sistem keuangan konvensional dianggap tidak cukup mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama terkait larangan riba atau bunga. Perjalanan Bank Muamalat menjadi tonggak sejarah yang membentuk arah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Setelah berdirinya Muamalat, pertumbuhan bank syariah itu meningkat, terutama setelah krisis moneter tahun 1998. Ketika sistem ekonomi konvensional itu goyah, sistem syariah itu terbentuk lebih stabil karena tidak berbasis bunga yang fluktuatif. Tahun 2008 menjadi momen penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan fondasi regulasi yang lebih kuat. Sejak itu, perbankan syariah itu semakin berkembang, baik melalui bank syariah penuh, unit usaha syariah, hingga lembaga pembiayaan non-bank berbasis syariah. Untuk memahami mengapa perbankan syariah itu menjadi alternatif penting dalam sistem keuangan modern, kita harus memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasinya. Prinsip inilah yang membedakan perbankan syariah tuh dari perbankan konvensional, tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara filosofi, nilai, dan juga tujuan. Perbankan syariah itu tidak sekedar mengganti istilah bunga menjadi bagi hasil. Jauh dari itu, perbankan syariah memiliki fondasi ideologis yang kuat yang diarahkan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, stabil, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. Berikut adalah prinsip-prinsip inti yang menjadi dasar operasional seluruh lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu adalah larangan riba atau bunga. Riba adalah salah satu konsep yang paling fundamental dalam ekonomi Islam. Riba berarti bunga atau tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha yang produktif. Dalam sistem konvensional, bunga itu menjadi inti dari semua transaksi. Namun dalam syariah, riba itu dilarang karena dianggap menciptakan ketidakadilan. Kenapa riba dianggap tidak adil? Karena bunga tuh memberikan keuntungan pasti kepada pemilik modal tanpa mempertimbangkan risiko usaha. Artinya, apapun kondisi ekonomi, apapun kondisi usaha nasabah, pemilik modal tuh tetap memperoleh keuntungan. Sementara ketika usaha rugi, nasabah yang harus menanggung beban penuh. Ketidakadilan ini yang ingin dihapuskan oleh sistem syariah. Dalam ekonomi syariah, keuntungan tuh harus diperoleh melalui aktivitas usaha yang nyata dan melalui proses berbagai risiko. Dengan demikian, sistem syariah mendorong kegiatan ekonomi real, bukan sekedar transaksi finansial yang spekulatif. Yang kedua, prinsip keadilan dan pemerataan. Keadilan adalah inti dari seluruh ajaran ekonomi Islam. Dalam perbankan syariah, keadilan diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil dan kemitraan. Jika usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu dibagi berdasarkan kesepakatan yang jelas sejak awal. Sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian, maka kedua belah pihak tuh juga ikut menanggung risiko sesuai porsi yang telah disetujui. Model ini tuh menciptakan hubungan yang sehat dan saling menguntungkan, bukan hubungan antara kreditor yang selalu untung dan debitur yang menanggung semua risiko. Inilah sebabnya dalam banyak penelitian, sistem syariah itu dianggap lebih stabil karena tidak menciptakan tekanan bunga tetap kepada masyarakat. Yang ketiga, transparansi dan kejelasan akad. Dalam perbankan syariah, semua transaksi harus memiliki akad atau perjanjian yang jelas. Akad-akad tidak boleh ambigu, tidak boleh samar, dan tidak boleh menimbulkan ketidakpastian. Hal-hal seperti harga, waktu pembayaran, jumlah cicilan, kualitas barang, hingga tujuan penggunaan
model harus dijelaskan di awal. Mengapa penting? Karena ketidakjelasan adalah sumber dari perselisihan, penipuan, dan ketidakadilan. Dengan adanya akad yang jelas, kedua belah pihak tuh memiliki pemahaman yang sama, sehingga tercipta rasa aman, kepercayaan, dan kepastian hukum. Yang keempat, larangan garar atau ketidakjelasan yang berlebihan. Garar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Sistem syariah itu melarang segala bentuk transaksi yang mendukung unsur penipuan, spekulasi liar, atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Contoh transaksi garar adalah menjual barang yang belum dimiliki, investasi tanpa kejelasan risiko, kontrak dengan informasi tidak lengkap, dan transaksi yang terlalu spekulatif. Larangan garar membuat sistem syariah itu lebih aman dan stabil. Tujuannya adalah memastikan transaksi dilakukan dengan pengetahuan penuh dan kejujuran antara dua pihak. Yang kelima, larangan masyir atau perjudian. Masyir adalah segala bentuk perjudian atau spekulasi yang tidak didasarkan pada usaha real. Dalam konteks keuangan modern, masyir itu sangat relevan karena banyak instrumen keuangan konvensional yang mengandung unsur spekulatif. Contohnya, transaksi derivatif ekstrim, trading jangka pendek yang berbasis tebakan, atau investasi yang bergantung pada fluktuasi harga tanpa aktivitas fisik yang nyata. Perbankan syariah itu tidak boleh menyentuh aktivitas tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa seluruh transaksi itu dilakukan untuk tujuan yang produktif, bukan untuk berspekulasi terhadap kerugian orang lain. Yang keenam, bisnis yang halal dan etis. Semua kegiatan yang didanai oleh perbankan syariah itu harus berasal dari usaha yang halal dan bersifat etis. Bank syariah itu tidak boleh membiayai industri alkohol, judi, riba, narkoba, pornografi, atau bisnis lain yang merusak moral dan masyarakat. Ini menjadikan perbankan syariah itu bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga sistem yang menjaga nilai-nilai sosial. Yang ketujuh, prinsip kemitraan dan ekonomi produktif. Prinsip selanjutnya adalah menjadikan bank itu bukan sekedar pemberi pinjaman, tetapi sebagai mitra usaha. Bank syariah mendorong model bisnis itu berbasis kolaborasi seperti mudarabah, kerjasama antar pemilik modal dan pengelola usaha. Musyarakah, yaitu kerjasama modal antara dua pihak. Terus ada murabahah, yaitu jual beli barang dengan margin keuntungan. Terus ada ijarah atau sewa menyerah. Konsep-konsep ini itu membuat perbankan syariah itu lebih dekat dengan aktivitas ekonomi real. Fokusnya tuh bukan sekedar aliran uang, tapi menciptakan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat. Yang kedelapan, yaitu perlindungan terhadap risiko yang berlebihan. Sistem syariah menyeimbangkan hubungan antara risiko dan juga keuntungan, yaitu tidak boleh ada pihak yang menanggung risiko itu terlalu besar. Karena itu, bank syariah punya mekanisme mitigasi risiko seperti akad yang jelas, deverifikasi pembiayaan, pemantauan usaha, evaluasi kelayakan proyek. Tujuannya adalah menciptakan sistem keuangan yang lebih aman, lebih stabil, dan tidak mudah terpengaruh fluktuasi ekonomi global. Setelah kita memahami sejarah dan prinsip dasar perbankan syariah, sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang paling krusial dan paling sering menjadi hambatan dalam perkembangan industri ini, yaitu mengenai tantangan dan regulasi dan juga kebijakan. Regulasi yang memegang peran penting dalam dunia keuangan, yaitu regulasi yang menentukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana mekanisme operasional berjalan, bagaimana produk dibuat, hingga bagaimana bank harus mengatur risiko dan juga likuiditasnya. Singkatnya, regulasi adalah kerangka besar yang menentukan arah pertumbuhan industri. Nah, pada perbankan syariah, tantangan regulasi itu justru lebih kompleks dibanding perbankan konvensional. Mengapa? Karena bank syariah itu harus mematuhi dua jenis regulasi sekaligus,
Yang pertama, regulasi perbankan umum, seperti yang diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, yaitu regulasi syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (MUI). Dua lapisan regulasi ini itu memang penting untuk menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga membuat tantangannya tuh menjadi lebih besar. Mari kita bahas satu persatu secara lengkap. Regulasi yang sering berubah dan butuh penyelesaian cepat. Industri perbankan syariah di Indonesia itu tuh masih relatif baru karena masih dalam tahap perkembangan. Regulasi dan kebijakan yang sering mengalami perubahan atau pembaruan. Perubahan kebijakan tuh memang bertujuan baik, misalnya untuk menyempurnakan sistem, memperbaiki tata kelola, atau mengikuti perkembangan internasional. Tetapi di sisi lain, bank harus melakukan penyesuaian operasional secara cepat. Setiap perubahan regulasi itu membutuhkan yang namanya pelatihan karyawan, penyesuaian SOP, pembaruan sistem IT, perubahan akad, dan revisi kebijakan internal. Proses ini itu memakan waktu, energi, dan biaya yang tidak kecil. Jika perubahan terlalu cepat terjadi, bank syariah itu bisa merasa kewalahan dalam melakukan adaptasi. Terus yang kedua, harmonisasi hukum nasional dan hukum syariah. Tantangan regulasi berikutnya adalah integrasi antara hukum perbankan nasional dan prinsip-prinsip syariah. Dalam perbankan konvensional, seluruh aturan tuh cukup mengikuti ketentuan OJK dan Bank Indonesia. Tetapi di bank syariah, ada tambahan ketentuan setiap produk yang harus sesuai dengan syariah. Ini tuh menciptakan kondisi yang unik. Terkadang ada daerah abu-abu di mana ketentuan hukum nasional dan ketentuan syariah itu tuh belum sinkron sempurna. Misalnya, dalam hukum keuangan modern, banyak industri yang menggunakan bunga. Terus dalam syariah, bunga tuh tidak boleh digunakan sama sekali. Akibatnya, bank syariah tuh membutuhkan instrumen alternatif yang murni syariah. Namun, tidak semua instrumen alternatif tersebut tuh sudah memiliki dasar hukum lengkap di Indonesia. Harmonisasi ini tuh bukan hal mudah dan membutuhkan waktu. Yang ketiga, proses perizinan produk yang lebih rumit. Jika bank konvensional ingin meluncurkan produk baru, prosesnya tuh biasanya cukup mengikuti persetujuan regulator. Namun di bank syariah, prosesnya tuh 2 kali lebih panjang. Sebelum produk keluar, bank tuh harus merancang akad yang sesuai syariah, mengajukan konsep produktif ke Dewan Pengawas Syariah Internal, mendapat persetujuan DSN MUI, barulah mengajukan izin ke OJK atau Bank Indonesia. 4 tahap ini membuat inovasi produk syariah itu berjalan lebih lambat dibandingkan produk konvensional. Padahal di era digital, inovasi yang cepat itu penting untuk kelangsungan bisnis. Yang keempat, kurangnya instrumen likuiditas syariah. Bank konvensional memiliki banyak instrumen untuk menjaga likuiditas seperti sertifikat Bank Indonesia, obligasi berbasis bunga, deposito antar bank dengan sistem bunga, dan lain-lain. Namun, bank syariah itu tidak boleh menggunakan instrumen berbasis bunga. Artinya, pilihan likuiditas bank syariah itu sangat terbatas. Instrumen syariah itu seperti Sukuk Bank Indonesia, instrumen pasar uang syariah, repo syariah. Jumlahnya tuh masih sedikit dan belum selengkap instrumen konvensional. Akibatnya manajemen likuiditas menjadi tantangan yang berat. Yang ketujuh, pengawasan syariah yang ketat. Setiap bank syariah itu memiliki Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan semua kegiatan bank tuh patuh syariah. Namun, DPS tuh juga menghadapi tantangan regulasi. Jumlah ulama ekonomi syariah tuh masih terbatas, beban pengawasan semakin besar, inovasi produk digital membutuhkan pengawasan yang lebih kompleks. Pengawasan yang ketat tuh tetap harus dilakukan, tetapi keterbatasan tenaga ahli itu menjadi kendala nyata. Yang kedelapan, edukasi regulasi yang belum merata. Regulasi syariah tuh bukan hanya untuk bank, tetapi juga untuk nasabah. Namun, sebagian masyarakat tuh belum paham apa itu akad syariah, bagaimana konsep bagi hasil,
perbedaan riba dan juga margin, dan mekanisme pembiayaan syariah. Ketidakpahaman ini itu sering menyebabkan kebingungan. Karenanya bank harus melakukan edukasi ekstra agar regulasi itu dipahami secara benar. Selain tantangan regulasi, salah satu hambatan terbesar dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah persaingan yang ketat dengan bank konvensional. Persaingan ini tuh bukan sekedar soal jumlah nasabah atau produk yang ditawarkan, tetapi jauh lebih kompleks karena melibatkan sejarah, persepsi publik, jaringan layanan, hingga kekuatan modal yang berbeda sangat jauh. Mari kita bahas poin-poinnya secara lebih mendalam. Yang pertama, kekuatan dominasi bank konvensional yang sudah terbentuk dari lama. Bank Indonesia tuh telah hadir jauh sebelum bank syariah. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan telah membangun kepercayaan masyarakat selama puluhan tahun. Hampir semua masyarakat dari berbagai lapisan, dari pelajar, pekerja, hingga pelaku usaha tuh sudah terbiasa menggunakan sistem konvensional. Akibatnya, perbankan syariah tuh harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan masyarakat bahwa sistem mereka tuh layak menjadi alternatif, bahkan layak bersaing dengan sistem yang sudah lebih dulu mapan. Yang kedua, infrastruktur dan teknologi yang lebih unggul. Salah satu keunggulan besar bank konvensional adalah infrastruktur yang sangat luas. Mereka memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia, ATM yang tersebar hampir di semua daerah, jaringan antar bank yang kuat, serta layanan digital yang sudah lama dikembangkan. Bank syariah itu memang berkembang, tetapi secara jumlah dan skala, infrastruktur mereka tuh masih jauh lebih kecil. Karena itu, masyarakat tuh sering merasa bank syariah tuh kurang praktis dibandingkan bank konvensional. Yang ketiga, persepsi masyarakat yang masih belum tepat. Banyak masyarakat yang masih menganggap sistem syariah tuh sama saja dengan bank konvensional, hanya diganti nama atau labelnya. Padahal secara prinsip, akad, dan mekanisme, perbankan syariah tuh memiliki perbedaan mendasar. Namun, minimnya literasi keuangan syariah membuat sebagian orang tidak memahami perbedaan tersebut. Ada juga yang menganggap produk syariah itu lebih mahal atau prosesnya itu lebih rumit. Meskipun faktanya tidak selalu begitu. Persepsi ini tuh menjadi tantangan bagi bank syariah untuk memberi edukasi yang lebih efektif kepada publik. Yang keempat, produk konvensional tuh lebih variatif dan cepat berinovasi. Bank konvensional memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam menciptakan produk baru. Mereka tidak terikat dengan regulasi syariah yang ketat, sehingga inovasi itu bisa dilakukan lebih cepat. Contohnya produk investasi, kartu kredit, pinjaman jangka pendek, instrumen pasar modal. Sementara bank syariah itu harus melalui proses panjang untuk memastikan semua produk itu benar-benar sesuai prinsip syariah. Keterbatasan ini membuat bank konvensional itu tuh bergerak lebih cepat dalam menyediakan produk baru sesuai kebutuhan pasar. Yang kelima, modal dan skala usaha yang jauh lebih besar. Bank konvensional biasanya memiliki modal yang sangat besar, terutama bank BUMN dan bank multinasional. Modal besar ini itu membuat mereka bisa membuka banyak kantor cabang, berinvestasi di teknologi maju, memberikan promo besar seperti cashback dan gratis biaya admin, serta mampu menanggung risiko lebih tinggi. Bank syariah itu memiliki modal yang lebih kecil sehingga ruang geraknya itu tidak seluas bank konvensional. Sekarang kita masuk ke peluang dan juga teknologi finansial. Ini adalah sebuah peluang emas. Fintech dapat menjadi mesin akselerasi bagi perkembangan bank syariah. Beberapa peluangnya, yang pertama digital banking syariah. Aplikasi mobile syariah kini mempermudah masalah nasabah tanpa harus ke kantor cabang. Yang kedua ada kris syariah, yaitu memudahkan UMKM menjalankan transaksi halal tanpa biaya yang besar. Yang ketiga ada crowdfunding syariah, yaitu platform wakaf, donasi, atau pendanaan mikro secara syariah sangat diminati generasi muda. Yang keempat ada blockchain untuk akad syariah. Smart contract bisa digunakan untuk akad otomatis dengan transparan yang tinggi.
Yang kelima, edukasi syariah itu lebih mudah. Konten digital, webinar, dan aplikasi syariah itu membantu literasi masyarakat. Fintech menjadi kunci masa depan perbankan syariah agar dapat bersaing secara global. Kita masuk ke perkembangan global. Perbankan syariah itu berkembang pesat di seluruh dunia. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, Turki, hingga Inggris itu sudah membuktikan bahwa sistem keuangan syariah itu dapat menjadi sistem modern dan kompetitif. Belajar dari global, Indonesia tuh bisa meningkatkan yaitu standar kepatuhan syariah, inovasi produk, pendidikan, SDM, kolaborasi internasional, dan sertifikasi keuangan syariah. Ini tuh penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain global di industri keuangan syariah. Keuangan dan perbankan syariah itu memiliki potensi yang luar biasa di Indonesia. Meski menghadapi berbagai tantangan regulasi, persaingan pasar, dan minimnya instrumen, peluang yang tersedia itu jauh lebih besar. Dengan memanfaatkan teknologi finansial, meningkatkan edukasi masyarakat, memperbanyak inovasi produk, serta belajar dari perkembangan global, Bank Syariah itu bisa menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Perbankan syariah bukan hanya sistem keuangan yang berbasis agama, ia adalah sistem ekonomi alternatif yang menawarkan keadilan, transparansi, dan stabilitas jangka panjang. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi teman-teman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.